Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Sifat Fisika pada Tanah. Kuliah Dasar Ilmu Tanah, dosen pengampu Ibu Rina Lesmana. Baik, yang beranggotakan 1. Sabran, 2. Ainul Fida, 3. Ahmad Rafi'i, 4. Taufik Hendrawan Yusuf, 5. Nurul Aulia Rahima, 6. Novetri Sarpinajon, dan 7. Via Septi Anggraini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang, Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai negara agraris dan kaya akan hasil pertanian. Di dalamnya, proses membutuhkan dukungan dari berbagai aspek dan materi. Salah satu komponen penting dalam pengolahan pertanian adalah tanah. Tanah merupakan salah satu media penanaman yang sejak dulu dan sampai saat ini masih digunakan sebagai media tanam secara konvensional maupun modern. Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis tanah dan jenis tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Berbagai sifat, tekstur, dan jenis tanah harus diperhatikan ketika lahan pertanian mulai dikelola. Hal ini bertujuan agar tumbuhan yang akan ditanam nantinya dapat tumbuh dengan baik. Baik, dilihat dari kondisi fisik dan kandungannya. Semakin bagus kondisi tanah, maka semakin baik pula tanaman yang ditanam, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian dan standar untuk menentukan sebuah lahan yang tanahnya bagus untuk ditanam sehingga dapat berdampak baik bagi tanaman. Adanya hubungan parameter fisik tanah dengan pertumbuhan tanah ilmiah yang akan menjadi tolak ukur sebuah tanah yang ditanami tanaman atau sebaliknya. Baiklah, selanjutnya masuk ke pengertian sifat fisika tanah. Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Benda alami ini terbentuk oleh hasil interaksi antara iklim dan jasad hidup terhadap bahan induk yang dipengaruhi oleh relief, tampaknya terbentuk, dan waktu. Menurut Irsyad 2006. Sifat fisik tanah terhubung dengan kondisi dan pergerakan benda serta aliran energi dalam tanah. Tanah tersusun 4 komponen, yaitu bahan mineral anorganik 45%, bahan organik atau sisa tanaman, dan bahan hewan 5%. Air tanah 25% dan udara tanah 25%. Dalam kegiatan pertumbuhan tanaman, tekstur tanah sebagai salah satu penentu tingkat kemampuan tanah untuk menunjang segala kegiatan pertumbuhan tanaman. Apabila terdapat perbedaan pada struktur tanah, maka kemampuan tanah akan menyimpan, menyalurkan, menyediakan unsur hara dan mineral juga yang berbeda. Sifat fisik tanah terbagi menjadi beberapa sifat fisik tanah utama, yaitu yang pertama, tekstur tanah, struktur tanah, bobot isi tanah, warna tanah, dan konsistensi tanah, kadar air tanah. Baiklah, di sini saya Via Septi Anggraini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini kemudian ada komponen dalam tanah. Tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan mineral atau anorganik sebesar 45%, bahan-bahan organik atau sisa-sisa tanaman dan hewan sebesar 5%, air tanah sebesar 25%, dan udara tanah sebesar 25%. Yang pertama yaitu ada mineral. Komponen pertama dan utama dalam tanah adalah mineral. Adapun presentasi mineral dalam tanah adalah 45% lebih banyak daripada komponen lainnya. Mineral, komponen utama memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam tersebut akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Kedua, air. Komponen yang selanjutnya adalah air dengan presentase 25%. Berdasarkan pengamatan, air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis.
Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Yang ketiga yaitu udara. Komponen selanjutnya yaitu udara dengan persentase 25% yang memiliki presentasi sama dengan air. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan lainnya. Sifat udara dalam tanah ini sama halnya dengan sifat yang dimiliki oleh air, yaitu dapat berubah-ubah sehingga udara dapat keluar dari tanah akibat tekanan dari air yang meningkat. Hal ini karena komposisi udara dan tanah tergantung dari tinggi rendahnya komposisi air dalam tanah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, komponen tanah yang paling terakhir adalah bahan organik dan paling rendah presentasenya adalah bahan organik dengan presentase komposisi hanya 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Ya, selanjutnya saya Nafetri Sarpina akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan sifat lainnya. Secara fisik, 50% dari tanah tersusun atas mineral dan bahan organik, sedangkan 50% sisanya itu terdiri atas ruang pori yang terisi air dan udara. Tanah yang subur pada umumnya memiliki tekstur pasir, lempung, dan debu yang seimbang. Pasir akan mengalirkan udara masuk ke dalam tanah sehingga dapat membantu akar tanaman untuk bernapas. Persentase pasir di dalam tanah perlu diimbangi dengan lempung yang tepat dapat mengikat air dan diserap tanaman dan debu yang merupakan serpihan bahan organik yang secara tidak langsung mampu memperkaya unsur hara untuk kepentingan tumbuh kembang tanaman. Dilihat dari sifat biologinya, dalam tanah subur yang terdapat adanya aktivitas mikroorganisme sangat berperan penting dalam pembentukan kesuburan tanah. Mikroorganisme akan membantu proses perombakan atau dekomposisi bahan organik menjadi humus yang baik untuk tumbuh kembang tanaman. Selain itu, banyaknya aktivitas mikroorganisme mampu menghasilkan CO2 dan membantu aerasi tanah sehingga dapat membantu proses fotosintesis dari tanaman yang tumbuh di atasnya. Maka dari itu, tanaman dapat dikatakan subur apabila di dalamnya terdapat mikroorganisme baik yang membantu menyuburkan tanah. Komponen-komponen kesuburan tanah di atas dapat menjadi acuan bagi yang ingin mengolah tanah agar memperhatikan kondisi tanah terlebih dahulu sebelum aktivitas penanaman dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa tanaman yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang menjadi maksimal karena tercukupnya unsur-unsur baik di dalam tanah. Saya akan lanjutkan paparan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang fungsi dalam tanah. Salah satu faktor penunjang produksi tanaman penting adalah sifat fisik tanah. Meskipun tanah telah mempunyai sifat kimia yang baik, tetapi tidak ditunjang dengan sifat fisik tanah yang baik, maka produksi tanaman tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tekstur tanah salah satu sifat fisik tanah yang berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, secara langsung dapat membatasi penetrasi akar dan secara tidak langsung mempengaruhi penyediaan dan kandungan air serta udara tanah. Tanah dan air memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai penunjang dalam usaha pertanian yang diusahakan. Suatu tanah tercermin dalam kapasitasnya untuk menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan manusia atau ekosistem alam dalam waktu yang lama. Fungsi tersebut diantaranya kemampuannya untuk mempertahankan tumbuhan dan produktivitas tumbuhan, mempertahankan kualitas udara dan air untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Tanah berkualitas akan menumbuhkan tanaman yang berkualitas. Baiklah, di sini kami menyimpulkan hasil dari materi kami tadi, yaitu yang pertama, pengertian sifat fisik tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Kedua,
kedua, sifat fisik tanah juga sangat mempengaruhi sifat-sifat tanah yang lain dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Yang ketiga, tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan mineral, bahan organik 45%, bahan-bahan organik atau sisa tanaman dan hewan 5%, air tanah 25%, dan udara tanah 25%. Yang keempat, untuk membedakan jenis-jenis tanah diperlukan adanya survei mengenai sifat fisik tanah tersebut dengan mengenal struktur tanah dan tekstur tanah. Perbandingan keempat komponen tersebut sangat bervariasi berdasarkan jenis tanah, lokasi, dan kedalaman. Yang kelima, tanaman yang dikatakan subur adalah tanah yang dikatakan subur adalah tanah yang memiliki pH sekitar 6 sampai 7,5 atau pada pH netral. Karena pada pH tersebut kebanyakan unsur hara mudah larut dalam air dan mikroorganisme dapat berkembang dengan baik. Yang terakhir, meskipun tanah telah mempunyai sifat kimia yang baik tetapi tidak ditunjang dengan sifat fisika tanah yang baik, maka produksi tanaman tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.